wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu di channel Lucy Andriani. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar reaksi redoks. Reaksi redoks sendiri adalah reaksi, reduksi, dan oksidasi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali melihat adanya proses pembakaran, baik pembakaran pada alat transportasi seperti bus, mobil, maupun motor. Selain itu, terdapat juga reaksi pembakaran pada sampah plastik, dedaunan, dan juga kayu. Ada juga pembakaran yang sering terjadi pada tubuh kita. Selain itu, kita bisa melihat pada proses perkaratan besi maupun prinsip kerja pada aki. Nah, pertanyaannya, reaksi kimia apa yang terjadi pada peristiwa tersebut? Peristiwa tersebut adalah reaksi yang membutuhkan oksigen. Nah, pentingnya peranan oksigen dalam kelangsungan makhluk hidup membuat para ahli ingin mempelajari sifat oksigen dan reaksinya dengan zat lain. Hampir semua unsur yang bereaksi dengan oksigen akan membentuk oksida yang disebut dengan istilah oksidasi. Nah, pada perkembangan selanjutnya, konsep mengenai reaksi reduksi dan oksidasi ini tidak hanya berfokus pada pelepasan dan pengikatan oksigen saja. Nanti akan kita bahas lebih lanjut tentang reaksi reduksi dan oksidasi. Pengertian reaksi reduksi dan oksidasi yang dikenal dengan istilah redoks dapat didefinisikan dari 4 konsep, yaitu berdasarkan pelepasan dan pengikatan oksigen, hidrogen, elektron, maupun berdasarkan kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen, reaksi oksidasi dapat diartikan sebagai reaksi pengikatan atau penangkapan oksigen oleh suatu zat. Contohnya, reaksi pembakaran pada C2H4 atau etena, yaitu C2H4 ditambah dengan 3O2 akan menghasilkan 2CO2 ditambah dengan 2H2O. Nah, di sini terlihat bahwa C2H4 ini mengalami oksidasi. Kenapa? Karena dia mengikat atau menangkap oksigen, dan oksigennya ada di sebelah kiri reaksi. Untuk reaksi reduksi dapat diartikan sebagai reaksi pelepasan oksigen. Contohnya, reaksi Cl2 ditambah dengan 2H2O akan menghasilkan 4HCl ditambah dengan O2. Terlihat bahwa reaksi ini menghasilkan oksigen dan oksigen ada di sebelah kanan reaksi. Selanjutnya, konsep reaksi redoks berdasarkan pengikatan dan pelepasan hidrogen. Berdasarkan konsep ini, suatu zat dikatakan mengalami oksidasi jika dia melepaskan hidrogen. Sebagai contoh, jika amonia atau NH3 direaksikan dengan tembaga 2 oksida atau CuO, akan menghasilkan gas nitrogen atau N2 ditambah dengan 3Cu ditambah dengan 3H2O. Nah, pada reaksi ini amonia mengalami pelepasan hidrogen dalam bentuk H2O yang berarti amonia teroksidasi menjadi nitrogen. Kemudian, pada reaksi reduksi adalah reaksi pengikatan hidrogen. Jika campuran gas klor dan gas hidrogen dipaparkan pada sinar matahari, akan muncul asap putih hidrogen klorida atau HCl akan dihasilkan melalui persamaan kimia. H2 ditambah Cl2 akan menghasilkan 2HCl. Klor atau Cl2 tereduksi karena dia menangkap hidrogen. Hidrogen terletak di sebelah kiri reaksi. Selanjutnya, dalam reaksi yang berlangsung melalui transfer elektron, oksidasi didefinisikan sebagai reaksi pelepasan elektron oleh suatu zat. Sebagai contohnya,
Atom magnesium akan melepaskan elektron membentuk ion magnesium. Mg membentuk Mg2+, dilepaskan 2 elektron negatif. Elektronnya ada di sebelah kanan. Kemudian, untuk reaksi reduksi adalah reaksi penangkapan elektron suatu zat. Jadi di sini akan terjadi penambahan elektron. Contohnya pada reaksi Cl2 atau molekul klor akan menangkap 2 elektron untuk membentuk ion klorida. Yang terakhir adalah konsep reaksi redoks berdasarkan peningkatan dan penurunan bilangan oksidasi. Apa itu bilangan oksidasi? Dan bagaimana cara menentukannya? Itu bisa kalian lihat di video penentuan bilangan oksidasi yang pernah Ibu upload sebelumnya. Untuk reaksi oksidasi itu menyebabkan terjadinya kenaikan bilangan oksidasi untuk mengimbangi terjadinya pelepasan elektron. Perhatikan contoh berikut ini. Unsur Cu menghasilkan Cu2+ ditambah 2 elektron. Di sini Cu adalah unsur bebas. Artinya apa? Cu adalah unsur yang berdiri sendiri, tidak punya teman, tidak berikatan dengan unsur lain. Nah, berdasarkan aturan bilangan oksidasi unsur bebas itu sama dengan 0. Untuk unsur Cu2+ adalah ion dengan muatan plus 2. Jadi biloxnya adalah muatannya itu sendiri. Nah, dari Cu itu 0 menjadi Cu2+ plus 2 biloxnya akan terjadi kenaikan bilangan oksidasi sehingga dinamakan dengan reaksi oksidasi. Sedangkan untuk reaksi reduksi adalah proses penurunan bilox oleh suatu zat setelah menerima elektron. Nah, contohnya pada reaksi Mg2+ ditambah dengan 2 elektron akan menghasilkan Mg. Mg2+ biloxnya adalah plus 2. Untuk Mg sendiri biloxnya adalah 0 karena dia unsur bebas. Jadi reaksi ini adalah reaksi reduksi karena mengalami penurunan dari plus 2 menjadi 0. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini ya. Reaksi apa yang terjadi pada reaksi-reaksi berikut ini? Reduksi ataukah oksidasi? Yang pertama ada Pb menghasilkan PbO2, yang kedua SnO2 menjadi SnO, yang ketiga ada C2H2 menjadi C2H6. Kita mulai bahas yang pertama. Ada Pb menjadi PbO2. Pb adalah unsur bebas dan biloxnya adalah 0. Kemudian, berapa bilox Pb dalam PbO2? Bilox O adalah min 2. Karena O-nya ada 2, maka 2-nya dikali min 2, hasilnya min 4. PbO2 adalah senyawa netral yang jumlah biloxnya harus sama dengan 0. Jadi, min 4 ditambah berapa biar hasilnya sama dengan 0? Ditambah dengan plus 4. Jadi bilangan oksidasi dari Pb dalam PbO2 adalah plus 4. Di sini terlihat bahwa terjadi kenaikan bilangan oksidasi dari 0 ke plus 4 dan reaksinya adalah reaksi oksidasi. Selanjutnya, reaksi SnO2 menjadi SnO. Pertama-tama, kita tentukan bilangan oksidasi masing-masing atom. Kita tentukan lebih dahulu bilok Sn pada SnO2. Bilok O itu kita tahu adalah min 2. Jadi, min 2 dikali 2 karena O-nya ada 2, sama dengan 4, sama dengan min 4. Min 4 ditambah berapa biar hasilnya 0? Ditambah plus 4. Jadi biloknya Sn pada SnO2 adalah plus 4. Kemudian kita tentukan bilok Sn pada SnO. O tadi kan biloknya min 2, karena O nya cuma ada 1, jadi langsung saja
min 2 ditambah berapa biar hasilnya 0? Ditambah plus 2. Jadi bilog Sn pada SnO adalah plus 2. Nah, di sini terlihat bahwa terjadi penurunan bilog dari Sn plus 4 menjadi plus 2, sehingga reaksi ini tergolong dalam reaksi reduksi. Selanjutnya, C2H2 menjadi C2H6. Tentukan bilog masing-masing atom. Yang pertama kita tentukan bilognya adalah bilog dari C dan H pada senyawa C2H2. H bilognya plus 1, 1 dikali 2, karena hanya ada 2 jadi plus 2. Karena ini senyawa netral, maka plus 2 ditambah berapa supaya hasilnya 0? Ditambah min 2. Di sini C min 2. Jadi bilog C dapat diketahui dari min 2 dibagi 2 sama dengan min 1. Selanjutnya kita tentukan bilog C dan H pada C2H6. Ya, bilog H adalah plus 1 dikali 6 sama dengan plus 6. Berapa ditambah plus 6 yang hasilnya 0? Berapa? Min 6. Jadi bilog C-nya adalah min 6. Karena C-nya ada 2, jadi bilog C-nya adalah min 3. Sehingga bilognya berubah dari min 1 menjadi min 3, yaitu mengalami penurunan. Maka reaksi ini termasuk dalam reaksi reduksi. Alhamdulillah, pembelajaran kita telah selesai. Insya Allah semuanya paham ya. Jika ada pertanyaan dan ada hal yang kurang paham, silakan kalian komen di kolom komentar di bawah ini. Patuhi protokol kesehatan, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.